Baik, sekarang lanjut. Aris Kana ya. Aris, sudah siap Aris? Aris sudah presentasi Pak pas puasa. Presentasi lagi, nggak apa-apa. Oh, apa? Oke. Dua paper aja, dua paper. Oke, bentar Pak. Ada di punten teman-teman, apa sudah terlihat? Udah Riz. Oke, izin masuk ya, langsung saja pada artikel yang pertama dari Muzakia Z, Wijaya N, Handayani S, dan Sri Nurhayati 2022. Pengembangan instrumen penelitian aspek psikomotorik peserta didik pada praktikum pembelajaran kimia materi laju reaksi. Jurnal Chemistry in Education, volume 11 nomor 2, halaman 166 sampai 172. Penerapan bahan ajar berupa instrumen penilaian psikomotorik ini sangat penting karena mampu menilai keterampilan praktis siswa secara spesifik, bukan hanya aspek kognitif saja. Data dari hasil validasi ahli menunjukkan skor kelayakan sebesar 85,5%, yang berarti instrumen ini sangat layak digunakan. Materi laju reaksi dipilih karena sering digunakan dalam praktik kimia, namun belum tersedia instrumen penilaian psikomotorik yang spesifik untuk materi ini. Berdasarkan wawancara dengan guru di SMA Negeri 10 Semarang, materi ini memiliki prosedur kerja khas yang membutuhkan instrumen tersendiri untuk mengukur keterampilan siswa secara tepat. Pengembangan bahan ajar dilakukan dengan model 4D: Define, Design, Develop, dan Disseminate. Pada tahap Define, dilakukan analisis kebutuhan, kemudian dirancang rubrik penilaian di tahap desain, dikembangkan dan divalidasi di tahap develop, serta diuji kepraktisannya oleh guru pada tahap disseminate. Instrumen penilaian ini mendorong siswa bekerja dalam tim saat praktikum, sehingga memfasilitasi latihan komunikasi dan kolaborasi. Salah satu kendala daring yang disebutkan adalah kurangnya partisipasi siswa, dan solusi yang diusulkan adalah menunjuk ketua kelompok yang dapat mengatur dan memantau komunikasi serta kerja sama kelompok. Terus, kebaruan dari penelitian ini adalah pengembangan instrumen penilaian psikomotorik yang khusus untuk materi laju reaksi, bukan instrumen umum seperti sebelumnya. Rubrik yang dikembangkan dilengkapi dengan gradasi mutu dan deskripsi kinerja tiap skor, sehingga hasil penilaian menjadi lebih objektif dan akurat. Terus yang kedua dari Mukti dan Istiono 2018 tentang instrumen penilaian kemampuan berpikir kritis peserta didik SMA Negeri Mata Pelajaran Biologi kelas 10, Jurnal Pendidikan Biologi, volume 11 nomor 2, halaman 105 sampai 110. Penerapan instrumen penilaian berpikir kritis ini penting karena kemampuan berpikir kritis peserta didik ini masih tergolong rendah, hanya sekitar 45%. Selain itu, penilaian kritis sebelumnya seringkali tidak efektif karena tergantung pada esai yang subjektif atau pilihan ganda standar, sehingga dibutuhkan instrumen yang lebih objektif dan valid untuk menilai secara menyeluruh.
Materi biologi kelas 10 semester 1 dipilih karena mencakup dasar-dasar penting seperti ruang lingkup biologi, metode ilmiah, klasifikasi, keanekaragaman hayati, jamur, protista, bakteri, dan virus. Materi ini sangat tepat untuk melatih dan mengukur kemampuan berpikir kritis karena memiliki banyak konsep kompleks yang dekat dengan kehidupan nyata dan membutuhkan analisis mendalam. Langkah pengembangan instrumen ini meliputi menyusun spesifikasi tes, menulis soal sesuai aspek berpikir kritis, validasi isi oleh ahli, uji coba kepada 201 siswa, dan analisis butir soal dengan software seperti Quest dan SPSS. Instrumen terdiri dari 45 soal berbentuk pilihan ganda beralasan yang disusun berdasarkan aspek asumsi, argumen, analisis, evaluasi, dan menyimpulkan. Meskipun fokus utama adalah berpikir kritis, pelaksanaan uji coba yang juga melibatkan pengawasan guru dan pengaturan tempat duduk silang yang mendorong siswa untuk bekerja secara mandiri sekaligus mengurangi kecurangan. Keterampilan komunikasi tidak dilatih secara langsung melalui instrumen ini, namun pelaksanaan yang melibatkan interaksi pengawas guru dan diskusi saat review turut mendukung aspek kolaboratif. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan instrumen pilihan ganda beralasan MCR untuk mengukur berpikir kritis dalam biologi yang masih jarang digunakan. Instrumen ini terbukti valid secara isi, fit secara model PCM, serta memiliki reliabilitas tinggi sebesar 0,86 sehingga menjadi alat ukur yang baru dan sohi untuk kebutuhan evaluasi pembelajaran sains. Mungkin cukup Bapak, sudah 2 artikel. Baik, terima kasih. Menarik nih yang Aris nih. Riz, ke atas Riz. Ya, ya ini nih. Pengembangan instrumen pilihan aspek psikomotorik strategik pada praktikum pembelajaran kimia ya. Oke lah, masih IPA ya, kimia nih. Dia mengembangkan ya, ya inovasi nih dia. Mengembangkan instrumen untuk menilai aspek psikomotorik siswa dalam kegiatan laboratorium tuh. Dalam kegiatan praktikumnya ya. Ini menarik ya. Eh, Setahu saya di kuliah kita ini jarang teman-teman yang menilai kegiatan praktikum tuh di skripsi-skripsi tuh. Jadi di kita itu eh, selama ini banyak yang riset tentang model pembelajaran, tentang memotret bagaimana guru mengajar, kemudian memotret bagaimana infrastruktur laboratorium biologi, memotret tentang kualitas buku ajar, meneliti tentang eh, apa namanya terkait dengan strategi model dan pendekatan. Namun jarang skripsi-skripsi di kita itu yang mengarah pada bagaimana mengembangkan instrumen ya untuk menilai aspek psikomotorik, terutama aspek terutama terkait dengan praktikum biologi ya. Jadi jarang sekali yang menilai mengembangkan itu. Ya, kalau dilihat dari riset, kajian riset mahasiswa itu yang kalau skripsi itu kan ada ada instrumen ya atau asesmen ya. Teman-teman sudah tahu belum terkait dengan riset group atau kajian wilayah kajian untuk skripsi teman-teman? Belum, Bapak. Oh, belum ya. Ini semester 6 ya. Habisnya semester 7 nanti ya. Setelah menempuh mata kuliah metodologi penelitian. Nah, itu biasanya teman-teman akan memilih eh, kajian wilayah kajian untuk riset penelitian skripsinya apa. Ada yang asesmen, evaluasi, ada yang model pembelajaran, ya, ada yang terkait dengan nilai,
ya, terkait dengan integrasi sains misalnya. Ini teman-teman bisa menjadi alternatif ya kalau teman-teman berminat untuk misalnya mau mengembangkan instrumen untuk penilaian praktikum biologi ya, praktikum biologi. Mungkin praktikum tentang apa nih spesifiknya? Bisa jadi praktikum genetika menjadi berbeda dengan praktikum misalnya anatomi tumbuhan misalnya, punya karakteristik yang berbeda. Nah, ini teman-teman bisa mengembangkan ke sana. Menarik sebenarnya, tapi jarang yang mengambil ya. Nanti pas uji coba itu hanya cukup satu kelas saja coba. Satu kelas diamati ketika praktikum, kemudian instrumennya dipakai ya. Jadi instrumennya spesifik, misalnya untuk mengukur keterampilan praktikum eh, materi apa nih? Teman-teman yang asprak di sini ada nggak? Halo asprak. Ada Pak Vira. Oke, Vira jadi asprak ya. Nah, mungkin bisa ya mengembangkan instrumen apa begitu untuk menilai praktikum apa nanti di SMA atau MA begitu. Menarik gitu. Itu berawal dari kebiasaan di laboratorium itu nanti bisa ini memicu, memantik kita berpikir, pikir untuk apa namanya terkait dengan praktikum itu. Oke, ini dia ada validasi ahli ya. Jadi setelah instrumen disusun itu ada validasi ke ahli. Kemudian eh, jadi kemudian biasanya diuji coba di kelas, satu kelas saja. Nah, siswa diberikan LKS misalnya, ya. LKS untuk praktikum, kemudian Anda nilai dengan instrumen yang Anda punya. Nanti gimana nih hasil observasinya? Ya, nanti mungkin di dalam setiap kelompok ada ini tim penilainya, guru ya, guru yang menilai menggunakan instrumen psikomotorik ya, rubrik biasanya pakainya. Nanti sebelum melakukan penilaian ada briefing dulu, penyamaan persepsi, gimana sih cara menilainya agar nanti meminimalisir bias penilaian. Misalnya ketika praktikum kok indikator ini nggak muncul ya, kenapa indikator ini nggak muncul? Apakah indikator ini tidak terlewati atau tidak terlaksanakan di dalam praktikum? Nah, itu nanti bisa menjadi ini ya, jadi pertimbangan. Jadi setelah divalidasi oleh ahli ya, ahli pembelajaran biologi, itu nanti bisa diuji cobakan. Sehingga nanti instrumen yang dihasilkan itu valid gitu. Oh bisa digunakan. Misalnya. Itu ya. Nah biasanya macam-macam nih. Ada yang pakai 4D, ED ya. Kalau 4D itu berarti define, mendefinisikan. Ya, apa saja sih indikator-indikator eh, praktikum X misalnya. Praktikum X itu aktivitasnya apa ya? Misalnya anatomi tumbuhan itu aktivitasnya apa? Apa saja yang perlu dinilai gitu ya. Kemudian mendesain bagaimana desain instrumennya. Disusunlah ya, mencari literatur ya terkait dengan penilaian-penilaian praktikum, kemudian membuat instrumennya, indikator-indikatornya apa saja, membuat rubrik penilaiannya, gitu ya. Kemudian di-develop, dikembangkan, ya, dikembangkan tuh nanti bisa nanti melalui validasi ahli, kemudian diuji cobakan di kelas terbatas.
Nah, kalau diseminasi itu mendiseminasikan dalam konteks yang luas, misalnya tadinya satu kelas, diseminasikanlah minimal ya 4 kelas. Kemudian bisa antar sekolah, tadinya di sekolah A, di sekolah B juga, sekolah C juga, itu diseminasi namanya, ya, itu juga namanya. Tapi biasanya sampai ke develop aja. Kalau diseminasi itu terlalu lama untuk skripsi mahasiswa, gitu ya, diseminasi. Jadi biasanya pakai sampai pada tahap develop aja. Oke, baik. Hari ini siapa yang tidak masuk? Tadi sudah banyak ya dijelaskan oleh yang pertama presentasi itu ya. Siapa? Safira. Itu banyak ya input yang bisa kita peroleh dari sana. Apa saja sih yang menjadi apa yang sudah dilakukan oleh para peneliti-peneliti sebelumnya. Jadi nanti lebih cakep ya. Skripsi-skripsinya nanti lebih bagus kalau kalau teman-teman nanti ambil tentang. Tapi pada hakikatnya semua peneliti itu ya menyusun instrumen. Menyusun skripsi itu ya ada instrumennya, ya ada tahapannya. Misalnya instrumen tes kognitif, instrumen keterampilan berpikir kritis, instrumen berpikir kreatif. Lah itu disusun tuh instrumennya, gitu. Itu ya. Jadi pada hakikatnya teman-teman juga nanti mengembangkan instrumen, ya, mengembangkan instrumen. Jadi misalnya ingin meningkatkan berpikir kritis. Nah, Anda biasanya nyusun soal dulu ya, kemudian diuji coba, divalidasi ahli, kemudian diuji coba di kelas. Nanti dilihat mana soal yang valid, item-item yang valid, mana yang enggak, mana yang diperbaiki, yang valid digunakan untuk tes selanjutnya dengan beberapa pertimbangan. Ya, biasanya soal-soalnya harus ketersebarannya ya, setiap aspek misalnya aspek kognitif level kritis itu kan C456 ya, 456. Nah, itu sebarannya bagaimana? Sebaran setiap ininya, levelnya dan setiap indikator berpikir kritisnya. Itu harus memenuhi itu. Jangan sampai misalnya indikator berpikir kritis nomor satu itu hanya satu soal. Sedangkan indikator yang lain misalnya 4, 5, tapi indikator berpikir kritis satu hanya satu soal itu nggak boleh. Ya, minimal agak imbang. Agar nanti komposisinya ini ya berimbang. Ya. Ini nanti dikatakan dia bisa berpikir kritis. Nah, setiap indikator itu ada keterwakilan yang representatif. Ya, tidak terlalu apa gejlok apa namanya berbeda jauh gitu. Oke, baik teman-teman yang saya hormati. Hari ini siapa yang tidak masuk? Ini ada 26 siswa dengan saya. Cukup hari ini. Hadir Mari kita semua akhiri. Bapak. Oke, mari kita akhiri pembelajaran pada pagi ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Sama-sama. Bapak. Ya.